Kita ke informasi yang lain, pemirsa, di mana seorang anak diketahui diculik oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tepatnya di Makassar, pemirsa, saat sedang bermain di halaman rumah. Para pelaku kemudian menjadikan korban sebagai jaminan di toko untuk ditukarkan dengan 4 tabung gas. Inilah aksi para pelaku penculikan AAD, bocah berusia 8 tahun yang terekam kamera pengawas. Saat itu, AAD sedang bermain di halaman rumahnya di perkampungan Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Orang tua AAD yang panik karena tidak bisa menemukan putranya langsung melapor ke Polsek Manggala. Dari pengembangan, polisi menemukan petunjuk keberadaan AAD. Anak itu bermain di sekitar rumahnya, tiba-tiba anak itu hilang, sehingga dicarilah oleh keluarganya dan orang tuanya. Namun tidak ketemu, sehingga dari keluarga itu ada menyarankan agar supaya segera melaporkan ke polisi. Maka datanglah ke Polsek untuk melaporkan kejadian yang anaknya diduga hilang. Berdasarkan keterangan AAD kepada polisi, ia dibawa ke sebuah toko penjual bahan campuran di wilayah Taman Lanrea, Kota Makassar. Mengaku tak membawa uang, para pelaku meninggalkan korban yang disebut sebagai adiknya sebagai jaminan. Kedua pelaku berjanji akan kembali dan membawa uang untuk 4 tabung gas yang mereka bawa. Hingga saat ini polisi masih mengejar kedua pelaku yang aksinya terekam kamera pengawas. Dari Makassar, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui lebih lengkapnya peristiwa ini, langsung saja saya tanyakan kepada rekan kami, Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif, silakan dengan laporannya. Iya, Caca dan pemirsa, terkait dengan perkembangan kasus penculikan anak yang dialami oleh seorang anak di Kampung Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Makassar. Saat ini kami di Polsek Manggala untuk mengetahui seperti apa perkembangan terkini. Kita akan berbincang sejenak dengan Kapolsek Manggala dengan Bapak Kompol Saiful Alam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya. Pak, mungkin kita bisa mendengar cerita seperti apa kronologis kasus penculikan anak yang terjadi di wilayah Bapak ini, Pak. Seperti apa kronologisnya, Pak? Ya, seperti pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 jam 14.30 orang tuanya datang ke kantor melaporkan tentang penculikan anaknya diduga dibawa pergi orang yang tak dikenal. Dari hasil laporan, piket bersama dengan penjagaan menuju ke tempat kejadian di Jalan Nipa-Nipa Lama. Di sana melakukan olah TKP di sekitar pos ronda. Dan di sana teman-temannya si anak ini lagi bermain dengan teman-temannya. Selanjutnya ada orang yang tak dikenal datang dan menyebut membawa pergi. Nah, dari setelah anak pergi, teman-temannya menyampaikan kepada orang tuanya bahwa si A ini diambil sama orang yang tadi dikenal. Sehingga orang tuanya lakukan pencarian. Setelah itu melaporkan ke Polsek, kita olah TKP dan memeriksa CCTV yang ada di sekitar TKP. Ya. Pak, dari rekaman CCTV yang sudah diperiksa oleh kepolisian, seperti apa ciri-ciri dari pelaku mungkin sudah bisa diketahui, Pak? Ya. Dari rekaman CCTV yang kita sudah ambil dan sudah kita putar berulang-ulang, nah dari sini kita kembangkan, akhirnya melakukan penyelidikan. Nah, dari hasil penyelidikan ada informasi kalau ada anak yang ditinggal di sebuah toko di daerah Taman Lanrea. Nah, di sana anggota lapangan mendatangi tempat yang diinformasikan. Ternyata betul anak ini yang ditinggal di sana. Setelah ditanya, anak ini memberi jawaban bahwa tinggal di daerah Nipa-Nipa. Berarti sudah klop dengan pencarian di lapangan. Iya. Pak, ini kan si anak kemudian ditinggalkan di toko kelontong, kemudian ditukar dengan tabung gas 3 kilo sebanyak 4 buah. Nah, seperti apa keterangan dari pemilik toko ini? Apakah dia juga melihat ciri-ciri pelaku atau seperti apa, Pak?
Jadi ini anak dititip di sana setelah si tersangka 2 orang ini mengambil 4 tabung gas. Setelah itu menyampaikan bahwa menurut dia lupa membawa uang untuk membayar 4 tabung gas ini. Sehingga dititiplah dengan alasan menitip anak ini bahwa titip dulu ini anak saya pergi ambil uang nanti saya kembali. Untuk ciri-ciri si tersangka 2 orang ini, penjual maupun pemilik toko di sana itu tidak melihat karena terpele dengan meja jualan, lemari jualan, jadi tidak begitu melihat tingginya. Namun ciri-cirinya seperti yang di CCTV, warna bajunya dengan celananya. Siap. Pak, tadi kami juga sempat berkunjung ke lokasi atau TKP tempat si anak kemudian diambil oleh 2 orang yang tidak dikenal. Di sana ada warung-warung, banyak rumah penduduk. Apakah pihak kepolisian juga sudah minta keterangan ke orang-orang yang di sana, Pak? Ya. Waktu kejadian ada 2-3 orang, 4 diambil keterangan. Keterangannya masih seperti itu. Nah, setelah kejadian makin banyak lagi kita ambil keterangan karena ini beritanya sudah meluas di sekitar TKP sehingga pengambilan keterangan saksi juga makin bertambah. Namun untuk pengembangan lebih lanjut masih kita lakukan penyelidikan. Pak, mungkin si anak yang menjadi korban ini sedikit aktif, Pak. Apakah sudah ada cerita-cerita versi anak kecil ini, Pak, yang disampaikan kepada pihak kepolisian tentang seperti apa orang-orang yang membawa pergi dia, Pak? Jadi seperti apa yang disampaikan sama keterangan saksi di TKP, memang anak ini awalnya memang suka bermain. Setelah kejadian ini dia agak tertutup dan takut kepada orang yang tak dikenal, sehingga ini mempersulit penyelidikan kita untuk sementara. Mudah-mudahan ke depan insya Allah setelah anak ini membaik bisa kita kembangkan lagi penyelidikan selanjutnya. Ya. Pak, ini artinya si anak sudah dipulangkan ke orang tuanya. Apakah ini berarti pihak kepolisian masih akan kembali memanggil anak dan orang tuanya untuk keterangan yang lebih lanjutnya, Pak? Tetap kita akan mengembangkan kembali saksi-saksi yang ada, terutama keterangan si anak ini. Seperti tadi saya katakan bahwa mudah-mudahan 2-3 hari ke depan setelah anak ini sudah membaik, tidak takut lagi kepada orang yang tidak dikenal, ataukah mungkin orang tuanya bisa memberikan keterangan karena mungkin orang tuanya lebih dekat dengan anak tersebut. Pak, jika melihat rekaman CCTV, apakah pihak kepolisian saat ini sudah bisa mengetahui plat nomor dari motor tersebut dan berapa panjang sih Pak rekaman CCTV yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian, Pak? Rekaman CCTV memang agak singkat karena ini kendaraan cuma melintas saja, tidak singgah sejenak seperti itu. Jadi melintas setelah kita putar ulang, memundurkan, memajukan kembali masih tetap seperti itu. Terutama untuk plat kendaraan sulit untuk diangkat karena memang agak menyamping. Ya. Ya. Pak, apakah di lokasi memang yang banyak sekali anak-anak Pak yang bermain di sana, Pak, ya? Memang waktu itu ya sebaya-sebaya di sana itu ada beberapa yang lagi bermain, ya, sehingga ketahuan cepat kalau anak ini dibawa pergi sama orang yang tidak dikenal. Baik, terima kasih Pak Kapolsek atas informasi yang dibagi kepada kami. Caca dan Mirsa, tadi keterangan dari Kapolsek Manggala, Kompol Saifulam. Tentunya kita sama-sama berharap agar kepolisian segera mengungkap siapa pelaku penculikan anak yang terjadi di Kecamatan Manggala, Makassar. Untuk sementara itu dulu dapat kami kabarkan dari Makassar. Kita kembalikan ke Caca di Jakarta. Terima kasih, Syamsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Makassar.